Sisi. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan kita, amin. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. Yes. Mau datang padamu. Mari sembah Dia. Mari naikkan syukurku.
mau bersuka pagi hari ini ya. Kita mau sama-sama semangat, kita mau bersuka untuk Tuhan kita, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Hey! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik, tepuk tangan di atas kepala kita ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Untuk siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Everybody say bersuka. Hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang waktunya kita mau nyanyi saut-sautan ya. Oke? 1, 2, 3. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Come on church. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Come on, sekali lagi. Sekali lagi yang di sini coba. Bersuka di dalam Tuhan. Say.
Satu-satunya nama yang dipuji di tempat ini, Yesus Tuhan. Yes. Come on, church. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Hey, mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Church. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Angkat tangannya. Yes, 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 yes. Oh. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau hormati Tuhan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Ku mengangkat wajahku
Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian ini. Betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku. Yes, ini anak-anakmu Tuhan. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Ya. Kata kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bermazmur untuk Tuhan. Aku angkat tanganku hadapanmu, tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang melihat engkau selagi engkau bakal anak. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini kami mau katakan, kami mau bersyukur sebab Engkau memilih kami selagi kami bakal anak. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang diciptakan percuma, tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Mari genapi rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari genapi rencana-Mu dalam hidup kami. Bawa kami dalam setiap rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ciptakan kami dengan tujuan. Engkau ciptakan kami dengan maksud yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya mati Tuhan. Kami yang harusnya dibinasakan, tapi Kau mau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau duduk diam. Kami mau dengar Engkau berbicara buat kami. Kami mau paradigma kami diperbaharui. Roh kami dibangkitkan Tuhan. Supaya kami boleh mencapai kemaksimalan yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur, kami terima firman-Mu dengan bahagia, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lihat kanan kirimu, depan belakangmu juga boleh katakan, kita dengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kita dengar dengan antusias, amin. Sebab hari ini ada saudara kita yang dulu dekat, tapi sekarang secara jarak mungkin lebih jauh. Tapi hari ini dia sengaja datang ke tempat ini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, amin. Siapa yang antusias lambaikan tangan? Oke. Kita sambut, kita kasih tepuk tangan, Paul. Silakan brother. Hati-hati, oke. Shalom saudara,
Selamat pagi semua, akhirnya ketemu lagi. Walaupun tadi sudah berdoa, saya ajak saudara semua untuk berdoa sekali lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Allah ada di tempat ini untuk memberitakan kabar baik bagi mereka yang miskin di hadapan-Mu. Untuk memberitakan kasih karunia kepada mereka yang hancur hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang hatinya tertawan oleh berhala-berhala. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara, pagi hari ini saya mau mengawali sharing saya dengan satu kesaksian. Yaitu ketika pertama kali saya naik gunung yang ketinggiannya di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu itu saya sudah sampai di puncak, kemudian di hari kedua saya mulai menuruni gunung tersebut ya dari jam 10 pagi. Dalam waktu beberapa menit sejak saya berangkat turun hujan, saudara. Awalnya hujannya cuma rintik-rintik, kemudian menjadi deras. Dan kebetulan rute yang saya pilih, yang saya lalui, pada saat musim hujan, dia memiliki 11 sungai. Jadi kalau musim kemarau hanya ada 3 atau 2 sungai, tetapi pada saat musim hujan muncul 11 sungai di rute tersebut. Jadi saya ingat berkali-kali saya harus terpleset, saya ingat sampai 7 kali totalnya saudara. Saya hampir jatuh di tebing, di atas batu, di bawahnya jurang, tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya dan waktu itu saya benar-benar kelelahan saudara, kecapean. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, jadi di gunung itu ada 5 pos, jadi biasanya tiap pos itu untuk istirahat dan pos yang terakhir adalah pos 5, itu tempat saya camping. Jaraknya 1 jam dari puncak. Dan ketika saya sampai di pos 2, hujan itu mulai tambah besar dan terjadi badai. Karena saya lihat jam sudah mau sore, sangat mepet sekali, saya harus segera turun. Karena kalau terlalu gelap akan sangat berbahaya sekali, karena badainya sangat-sangat luar biasa, jadi saya memaksakan untuk tetap berjalan. Dan dari pos 2 sampai pos 1 itu paling curam, rutenya paling curam. Dan jalan yang saya lalui berubah jadi sungai, saudara. Aliran airnya deras sekali. Saya sangat-sangat kesulitan pada saat itu dan pelan-pelan saya bisa mulai merasakan gejala hipotermia. Jadi sekalipun waktu itu saya sudah mulai mempersiapkan dengan baik pada saat pendakian, saya sudah mempelajari semuanya, saya sudah persiapan dengan sebaik mungkin. Tetapi karena pengalaman saya masih minim pada waktu itu, ya, jadi saya menggunakan celana jogger, which is sebenarnya nggak boleh, celana jeans, celana jogger itu nggak boleh dipakai untuk naik gunung karena kalau basah itu bisa berbahaya, memicu hipotermia. Akhirnya saat perjalanan itu saya benar-benar ingin menyerah sampai saya kepikiran ini kelihatannya saya bakal masuk sosmed jadi berita, jadi tertawaan orang gitu mungkin ya. Ada orang naik gunung, nekat naik gunung sendiri, badai diterabas dan akhirnya kenapa-kenapa gitu. Tapi itu yang di pikiran saya dan selama saya turun, saya berseru kepada Tuhan. Saya meminta pertolongan kepada Tuhan dan entah bagaimana saya kemudian bermazmur, saudara. Jadi meskipun rasanya capek sekali, rasanya pengen pingsan karena tas yang saya gendong itu beratnya setara dengan 1 galon air. Jadi berat sekali, ditambah basah lagi. Somehow saya automatically bermazmur sambil melangkah step by step sekuat yang saya bisa, saudara. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca,
Mazmur disebut sebagai bagian yang paling sering diabaikan dari Alkitab. Dan saya sendiri jujur termasuk dulu adalah orang yang sering mengabaikan Mazmur, saudara. Karena it sounds like poem for me. Jadi seperti puisi, karena memang Mazmur adalah puisi bentuknya, ada mayoritas ya. Ada sedikit prosa. Dan ditulis dalam bentuk puisi Ibrani. Udah puisi Ibrani lagi. Padahal puisi Ibrani berbeda dengan puisi Barat, berbeda dengan puisi Melayu. Dan kebetulan sepanjang saya sekolah dan kuliah, dari SD sampai saya S1, saya tuh gak pernah tertarik dengan yang namanya puisi dan juga sastra. Nah, pada kondisi seperti itu, entah bagaimana, saya kemudian bermazmur sepanjang perjalanan itu tanpa henti. Sambil saya melewati badai itu. Dan kebetulan, satu-satunya mazmur yang saya ingat, itulah mazmur yang dulu sempat diajarkan waktu saya masih SD. Waktu itu saya sekolah minggu, dan ada seorang suster yang mengajarkan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Saya bahkan gak ingat itu mazmur berapa tuh, teman-teman. Dan pada saat melewati badai gunung itu, saya juga sebenarnya sedikit lupa dengan liriknya, tetapi ketika saya merapalkan, tiba-tiba semua keluar dan akurat gitu. Akhirnya sesampai di pos 1, saya langsung duduk terpaku, kedinginan gitu. Dan ada beberapa rombongan pendaki lain yang ada di situ, mungkin notice saya kenapa-kenapa. Sehingga ada satu orang yang tiba-tiba melayani saya, mengambilkan gorengan dan juga teh hangat, supaya saya punya asupan kalori untuk melawan hipotermia saya. Nah, kalau saya mengingat kembali pengalaman itu, saudara, saya jadi sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajari saya sesuatu. Dia sedang mengajari saya apa yang disebut dengan Providentia Dei atau pemeliharaan Tuhan. Kalau saya ingat kejadian itu, saya bisa melihat Tuhan sedang berbicara kepada saya. Itulah sebabnya hari ini saya mau sharing, saudara, dan saya beri judul sharing hari ini dengan judul A Song for When Life is Hard. Sebenarnya lagu tadi adalah Mazmur 23, tetapi saya hari ini mau membahas Mazmur 22. Ya, nanti akan dibahas sedikit di akhir soal Mazmur 23. Dan karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya akan fokus di Mazmur 22. Kenapa? Karena saya setuju dengan pandangan bahwa salah satu cara terbaik untuk kita bisa mengalami keindahan dari Mazmur 23, yaitu dengan cara canonical context. Maksudnya apa? Yaitu dengan terlebih dahulu merenungkan Mazmur 22 yang merupakan bayang-bayang penderitaan Kristus 1000 tahun setelah Mazmur itu ditulis. Jadi Mazmur 22 dan 23 ini ditulis oleh Daud yang hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Nah, namun karena keterbatasan waktu tentu saja hari ini saya hanya akan membahas sedikit ayat untuk bersama-sama kita renungkan. Oleh karena itu saudara, hari ini sharing saya ini akan saya bagi menjadi 3 bab. Yang pertama kita akan melihat tentang problem penderitaan. Yang kedua, jawaban Tuhan atas penderitaan. Kemudian yang ketiga, menemukan harapan dan jaminan saat menghadapi penderitaan. Kita masuk ke teks kita yang pertama hari ini. Saya ambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Dan tentunya ini adalah suatu Mazmur yang tentunya familiar buat kita semua ya. Saya bacakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
Saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat terbiasa dengan kata-kata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar setia. Tuhan itu penuh rahmat dan penuh dengan kasih karunia. Sehingga tanpa kita sadari, kita mulai take it for granted. Kita menerima kata-kata itu begitu saja tanpa perenungan dan pemaknaan yang lebih lanjut. Kemudian kita mulai membentuk asumsi dari situ. Kita punya asumsi yang kemudian memunculkan ekspektasi. Sehingga ketika kita hidup baik, kita merasa hal itu adalah sesuatu yang wajar. Itu sudah jadi hak kita. Karena Tuhan itu baik, jadi wajar kalau saya hidupnya baik. Sesuatu yang sudah selayaknya terjadi dalam hidup saya. Namun kemudian ketika tiba-tiba kita menghadapi penderitaan, kita mendapati kesengsaraan, atau bahkan tragedi menimpa kita, kita bisa kemudian mengalami krisis spiritual. Saudara, respon paling umum yang kita jumpai di budaya kita, kalau ada seseorang yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, atau tragedi, terutama kalau kita lihat di sosial media, saudara, kita akan banyak sekali melihat cibiran atau kata-kata seperti, itu orang dosa apa sih sampai bisa mengalami itu semua? Mungkin orang itu kurang amal, mungkin orang itu kena karma, atau mungkin itu kutuk turunan. Ada kesan seolah-olah orang yang mengalami penderitaan tersebut lebih berdosa dibandingkan mereka yang tidak mengalami. Dibandingkan mereka yang mengatakan hal-hal tadi. Terkait hal ini, saudara, ada suatu peristiwa yang dicatat di Lukas 13 ayat 1-5. Jadi ketika itu ada orang-orang yang memberitahu kepada Yesus bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Lalu kemudian darah mereka dicampur dengan darah kurban yang akan mereka persembahkan di bait Allah. Yesus kemudian berkata demikian, saudara. Kamu kira orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Kemudian Yesus juga merujuk pada peristiwa lain. Pada saat itu ada kejadian musibah yang lagi viral di zaman itu. Di mana ada 18 orang tertimpa menara Siloam. Dan Yesus berkata bahwa orang-orang yang mati secara mengenaskan itu tidak lebih berdosa dibandingkan mereka yang tidak mengalami. Jadi kalau saudara perhatikan, orang-orang ini mengasumsikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang terkena musibah tadi. Sehingga mereka merasa layak untuk mendapatkan lebih banyak kebaikan dari Tuhan dibandingkan orang-orang yang terkena bencana tadi. Tapi jawaban Yesus sangat mengejutkan, saudara. Dia bilang tidak seperti itu. Malah kemudian dia berbalik berbicara kepada orang-orang tadi bahwa mereka sama berdosanya dengan orang-orang yang mati tadi. Dan mereka juga harus bertobat. Dan mereka pun juga bisa mati seperti mereka. Ada cerita di Yohanes 9, cerita tentang orang buta sejak lahir. Ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang buta ini, para murid kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Saudara, kalau saudara belajar filsafat atau apologetika, saudara akan mengerti bahwa pertanyaan murid-murid ini mengandung kekeliruan logika. Atau dalam bahasa kerennya adalah fallacy ya. False dilemma fallacy. Apa itu? Karena para murid ini mempunyai asumsi bahwa hanya ada dua kemungkinan jawaban kenapa orang ini terlahir buta, tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang lain selain yang dua tadi.
Ini yang disebut sebagai dilema palsu, saudara. Dan Yesus kemudian menjawab, bukan keduanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikian juga di cerita Lukas 13 tadi, saudara. Orang-orang yang bertanya kepada Yesus juga memiliki kekeliruan logika yang disebut sebagai false cause fallacy. Saudara, kalau kita membaca kisah Ayub, tertulis bahwa Tuhan sendiri sudah bilang bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Tidak ada orang yang sesaleh Ayub dan sejujur Ayub di muka bumi. Itu tertulis di Alkitab. Namun Ayub terus harus bergulat dengan penderitaan yang demikian berat, yang datang tiba-tiba. Demikian mengenaskan sampai-sampai Ayub mengutuki hari lahirnya. Dan yang menarik saudara, kalau saudara membaca cerita Ayub, teman-teman Ayub mulai berdatangan satu persatu. Menghibur Ayub, tetapi juga sekaligus menasehati Ayub. Dan di dalam nasihatnya itu, ada kesan bahwa mereka itu menyalahkan Ayub. Mereka beranggapan bahwa penderitaan Ayub adalah karena dosa yang dia lakukan. Padahal tadi sudah dikatakan oleh Alkitab bahwa Ayub adalah orang paling saleh di muka bumi dan tidak ada yang seperti dia. Saudara, pemikiran teman-teman Ayub ini mewakili pandangan teologis yang keliru bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang selalu merupakan akibat langsung dari dosa pribadi. Di akhir cerita Ayub, ditunjukkan bahwa Tuhan murka kepada teman-teman Ayub. Karena mereka keliru tentang Tuhan dan tentang penderitaan Ayub. Jadi saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan tentang kenapa seseorang bisa mengalami penderitaan, kesengsaraan atau musibah. Betul, dosa menimbulkan konsekuensi dan kemudian bisa berujung pada penderitaan. Tapi orang yang mengalami penderitaan belum tentu karena kesalahan yang dia perbuat. Sehingga sekali lagi saudara, kita harus berhati-hati dalam memberikan respon atas penderitaan yang dialami oleh seseorang. Saudara, penderitaan yang seperti itu bisa menimpa siapa saja. Entah dia orang percaya atau bukan. Entah dia pendeta atau dia penyamun. Mungkin saudara merasa tidak akan mengalami jenis penderitaan tertentu. Karena saudara merasa tidak seperti orang yang mengalami penderitaan itu. Misal ketika saudara melihat orang yang sakit-sakitan, mungkin karena gaya hidup yang gak sehat. Sementara gaya hidup saudara lebih sehat. Kemudian saudara berpikir, berasumsi bahwa saya gak akan ngalamin itu. Belum tentu saudara. Kita gak pernah tahu. Atau mungkin selama ini kita punya asumsi bahwa saya ini kenal Tuhan. Saya sudah baik sama Tuhan. Saya sudah pelayanan. Saya rajin persembahan. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan taat. Sehingga asumsi saya, maka saya itu gak mungkin mengalami semua penderitaan itu. Tetapi Alkitab sudah menunjukkan bahwa orang percaya pun, orang yang paling saleh sekalipun, bisa tidak luput dari penderitaan semacam itu. Penderitaan tidak selalu hukuman, saudara. Penderitaan bisa muncul sebagai dampak dari dunia yang sudah jatuh. Dan kita ada di dalamnya. Saudara, kita nggak pernah tahu ketika Tuhan mengizinkan hal-hal seperti tadi terjadi di dalam hidup kita. Kehilangan orang yang dikasihi. Penyakit kritis, disakiti orang, dikhianati, masalah finansial. Semuanya ini bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk meminimalisir segala kemungkinan terburuk. Tetap ada sesuatu yang bisa merusaknya. Sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Disinilah
Orang yang jatuh dalam penderitaan akan sadar bahwa ia membutuhkan dukungan. Dan dukungan itu haruslah bersifat spiritual, saudara. Kalau kita kembali ke Mazmur 22, di dalam penderitaannya, pemazmur merasakan keputusasaan. Dia merasa sangat jauh dari Tuhan. Ia merasa depresi karena ia berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam tapi tidak ada jawaban. Ayub mengatakan dia sudah mencari Tuhan ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Tetapi Ayub berkata dia tidak menemukan Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan. Kalau saudara perhatikan teks Mazmur tadi, pemazmur berseru, Allahku, Allahku. My God, my God. Ini adalah seruan seseorang yang mengenal Allahnya. Dan istilah Tuhan di sini bukan Tuhan yang generik. Bukan semua Tuhan, bukan sembarang Tuhan. Tetapi covenant God, Allah yang memiliki ikatan perjanjian dengan umatnya. Lalu apa signifikansinya, saudara? Allah yang setia dengan janjinya, pasti dia tidak akan meninggalkan orang yang menerima janji setia itu. Sehingga apa yang dialami oleh pemazmur adalah sesuatu yang kontras dari apa yang sering dia dengar tentang siapa Allah. Saudara, ketika mengalami penderitaan, kesengsaraan, atau musibah, respon yang paling wajar, yang paling alamiah dari kita sebagai orang percaya, kita akan bertanya, why God? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa saya harus mengalami ini? Dan karena banyak narasi budaya di sekitar kita yang kita konsumsi dan yang mempengaruhi pemikiran kita, yang menyebutkan bahwa penderitaan adalah akibat dari ketidakmampuan kita, dari kegagalan kita, sehingga seringkali kita terpengaruh cara pikirnya. Kita percaya, kita mulai mempertanyakan kelayakan dan kebenaran kita di hadapan Allah. Kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Jangan-jangan ini adalah hukuman dari Tuhan. Jangan-jangan karena aku belum berkenan di hadapan Tuhan, makanya aku harus mengalami ini. Saudara, di Mazmur 22 ayat 8 sampai 9, di situ ada scene, ya, ada peristiwa di mana pemazmur ini diolok-olok, dicibir, dan orang-orang menggelengkan kepalanya sambil berkata ke pemazmur yang menderita ini, biar Tuhan yang menyelamatkannya. Kalau memang dia berkenan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelamatkan dia. Perspektif inilah yang harus kita terapi dengan terang Injil. Kalau nanti saudara baca Mazmur 22, jadi saya harap saudara membaca Mazmur 22 ini nanti secara menyeluruh dan juga memeditasikannya. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 22a, itu nuansanya gelap, saudara, dan depresi. Oleh karena itu dibilang inilah bagian pertama dari Mazmur ini. Kemudian ayat 22b itu merupakan turning point, yaitu ketika Tuhan menjawab doa pemazmur pada akhirnya. Dan bagian yang kedua adalah ayat 23 sampai 32, di mana terjadi perubahan nuansa dari gelap menjadi penuh harapan. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, nasib paling buruk atau hal paling buruk yang bisa terjadi dalam hidup seseorang adalah ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Ketika Tuhan berbalik dari orang itu. Di dalam kultur Ibrani, harapan terbesar
dari semua orang Ibrani yang taat dan saleh adalah bisa melihat wajah Tuhan. Dan bagaimana orang Yahudi mengekspresikan harapan untuk bisa melihat wajah Tuhan ini? Bisa kita lihat dari doa yang mungkin juga saudara sudah familiar dengan doa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau kita lihat di ayat 25 di Mazmur ini, jadi sekali lagi ini adalah part 2 dari Mazmur ini. Di situ ada sukacita dari pemazmur yang mengatakan ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Saudara, Mazmur secara keseluruhan terdiri dari 5 buku. Ada 5 jilid saudara. Dan Mazmur di zaman Yesus itu sudah terkanonisasi. Artinya apa? Mazmur di zaman Yesus dengan Mazmur yang kita baca itu sama persis. Urutannya tidak berubah, semuanya sama. Dan saudara sekarang bayangkan, Mazmur ini seringkali dinyanyikan oleh umat Israel selama berabad-abad, bahkan selama 1 milenial, selama 1000 tahun. Sejak zaman Daud sampai zaman Yesus. Dan bahkan Yesus sendiri pastinya sering menyanyikan Mazmur ini. Seolah-olah Mazmur ini ketika digaungkan, ini adalah seruan dari manusia kepada Tuhan. Why God? Kenapa Tuhan? Mewakili seruan umat manusia sepanjang zaman atas segala penderitaan yang harus manusia alami. Dan yang luar biasa saudara, dengarkan baik-baik saudara. Tuhan tidak menjawab seruan kita, seruan umat manusia dengan mengatakan, "Hei, semuanya itu demi kebaikanmu." Tidak, Tuhan tidak menjawab demikian saudara. Tuhan menjawab seruan atas penderitaan manusia dengan menjadi manusia dan turut serta menanggung penderitaan manusia. Bahkan lebih daripada itu, tidak seperti kita orang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus datang dan menjadi jawaban atas seruan kita kepada Allah. Saudara, ketika Ayub selesai menjalani penderitaannya, Tuhan tidak memberikan jawaban secara spesifik kepada Ayub mengenai alasan penderitaannya. Sebaliknya, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Ayub tidak bisa memahami semua rencana dan maksud Tuhan. Tetapi Ayub mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada jawaban itu sendiri. Yaitu perjumpaan dengan Allah. Melalui perjumpaan ini, Ayub memperoleh pemahaman tentang siapa Tuhan. Persekutuan dengan Allah adalah jawaban yang lebih mendalam daripada penjelasan intelektual tentang kenapa penderitaan itu terjadi. Tuhan Yesus pernah berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah." Kata suci hatinya di dalam bahasa Yunani
menggunakan kata kataros yang memiliki arti dimurnikan di dalam api. Dan di dalam konteks Alkitab, api melambangkan penderitaan. Itu artinya di dalam kekristenan, penderitaan tidak dibiarkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ketika saudara sedang sendiri, saudara boleh berduka, saudara boleh meratap, saudara boleh menangis dalam penderitaan saudara. Saudara boleh menumpahkan semua beban saudara dalam sunyi dan sepi. Di saat itulah Tuhan ada bersama dengan saudara, menangis bersama saudara, berduka bersama saudara. Melalui penderitaan, Kristus memahami manusia secara penuh. Melalui penderitaan, manusia mengenal siapa Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang buruk di dalam hidup kita. Namun Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Dan Dia berdaulat di atas penderitaan itu. Sehingga Dia justru menjadikan penderitaan kita sebagai sarana anugerah. Saudara, mari kita masuk lebih dalam ke teks kita di Mazmur 22 ayat 2 tadi. Di dalam tradisi Yahudi, ada suatu kebiasaan dalam melafalkan atau mengutip baris pertama dari suatu bagian kitab suci. Yang kemudian diikuti dengan pengucapan atau pemahaman seluruh teks oleh orang-orang yang mendengarnya. Jadi ada semacam teknik pengajaran Yahudi yang hanya menyebutkan baris pertama, frasa pertama kepada audiens yang sudah mengetahui isi konteks dan isi selengkapnya, sehingga ketika Yesus di atas kayu salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Which is ini adalah frasa pertama. Tadi kalau saudara lihat itu ada di ayat 2, tetapi saudara jangan bingung. Karena kalau di terjemahan versi lain itu ada di ayat yang pertama. Jadi penomoran ayat itu baru ada belakangan ya, di Middle Age. Karena pada dasar aslinya Alkitab itu tidak punya nomor ayat. Nah, ketika Yesus mengucapkan frasa pertama dari Mazmur tadi, para audiens yang familiar dengan Mazmur itu langsung bisa memahami konteksnya. Ketika Yesus mengucapkan hal itu, Ia sedang merujuk kepada Mazmur 22 ini secara menyeluruh. Saudara, tadi kita sudah mengerti bahwa ketakutan terbesar bagi orang Yahudi adalah ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkanku? Yesus benar-benar diabaikan oleh Bapa di sorga. Kalau saudara ingat, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama di dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata, saudara. Kata yang pertama adalah sun. Kata ini dipakai untuk menunjukkan kebersamaan dalam arti yang luas. Bersama-sama sebagai bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Jadi kata sun ini menggambarkan kebersamaan di antara orang-orang yang melakukan aktivitas yang sama atau situasi yang sama seperti kita sekarang.
Kata sun ini diserap di dalam bahasa Inggris menjadi sin, sintesis, sinergi, sinagog, sinopsis. Jadi kita ini sekarang sedang sun, sedang bersama dalam konteks sun. Kemudian kata yang kedua adalah meta. Meta ini menunjukkan kedekatan yang lebih dalam dibandingkan sun tadi. Dan sering dipakai dalam konteks persahabatan atau kemitraan. Pergaulan yang erat atau berjalan bersama. Jadi ketika saya dan istri saya berjalan berdampingan, itu saya sedang bersama-sama dengan istri saya dalam konteks meta. Dan yang ketiga, kata yang ketiga adalah pros. Kata ini memiliki makna yang paling intim. Kebersamaan dalam arti relasi yang sangat-sangat intens. Narrowly connected. Pros ini menggambarkan kebersamaan dengan seseorang secara face to face, secara tatap muka. Dan kata inilah yang dipakai Yohanes untuk menggambarkan kedekatan Sang Firman dengan Allah. Jadi Yohanes menuliskan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu pros Allah. Face to face, sangat intim, sangat dekat hubungannya, sampai mereka hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Malahan kalau nanti saudara belajar tentang Allah Tritunggal, tentang konsep Allah Tritunggal, mereka bukan hanya bersama satu sama lain, tetapi mereka adalah satu sama lain. Sekarang coba saudara rasakan baik-baik. Kalau orang Yahudi begitu mengingini melihat wajah Allah dan sangat-sangat takut Allah berpaling muka dari mereka atau mengabaikan bahkan meninggalkan mereka. Sekarang saudara bayangkan, meskipun dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ketika Tuhan kita Yesus Kristus berseru di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa membayangkan betapa hancurnya Tuhan Yesus dan juga Bapa di sorga ketika Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Sang Firman. Hubungan pros tadi harus terputus. Saudara bayangkan, bagi makhluk abadi, Tuhan ini abadi. Berbeda dengan kita yang punya batas, ya memang manusia diciptakan abadi tapi karena pohon kehidupan. Tetapi Tuhan itu secara alamiah sudah abadi. Dari sononya dia abadi, eternal. Tuhan itu eternal being. Bagi sesuatu yang abadi, dan di dalam keabadian itu, mereka memiliki hubungan yang sangat intim. Mereka memiliki hubungan yang pros, tetapi kemudian harus diputus. Walaupun hanya untuk waktu yang terbatas. Itu setara dengan kita yang terbatas merasakan penderitaan yang abadi. Sekarang kalau saudara pikirkan kembali, peristiwa itu, penderitaan itu, seharusnya kita bisa lebih mengapresiasi peristiwa yang terjadi di kayu salib. Para teolog menggunakan istilah peristiwa kosmik di kayu salib. Saudara, Tuhan
harus melewati semua penderitaan kosmik tadi yang melampaui segala akal dan pengertian kita demi mendapatkan saudara dan saya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mati untuk sahabatnya. Yesus memilih saya dan saudara menjadi sahabatnya. Segala penderitaan yang harus dilalui Allah adalah bukti bahwa Yesuslah satu-satunya sahabat yang tidak akan meninggalkan kita dalam segala keterpurukan kita, dalam segala penderitaan dan kesengsaraan kita. Dan bukankah itu adalah kabar baik, saudara? Sekarang kita tahu bahwa kita memiliki jaminan dan harapan yang pasti di dalam berita Injil. Karena semua yang sudah Tuhan lakukan untuk menebus kita, itu adalah jaminan bagi kita untuk kita bisa melewati penderitaan kita. Karena kita tidak lagi berjalan sendirian. Tuhan beserta saudara dan saya, apapun penderitaan yang harus saudara lalui, pandanglah wajah Yesus yang penuh kasih karunia, dan biarlah wajahnya menerangi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Saudara, jangan simpan kabar baik ini. Beritakanlah kepada orang-orang. Jadilah murid dan jadikanlah murid. Jalankanlah amanat agung. Sekarang dengan melihat bahwa penderitaan bisa datang kepada siapa saja. Dengan memahami bahwa melalui penderitaan kita dimurnikan. Melalui penderitaan kita diingatkan kebutuhan untuk ditebus. Dan melalui penderitaan kita menjadi semakin bergantung kepada Allah. Di tengah kesulitan hidup yang mungkin harus saudara alami, saudara bisa menyanyikan Mazmur 23 dengan penuh makna. Saya ingat waktu menuruni pos 2 ke pos 1, saudara, saya terus menyanyikan Mazmur ini. Mungkin lagu ini juga saudara hafal di luar kepala, tapi apakah kita sudah menyanyikannya dengan mood yang tepat? Karena ini lagu punya makna yang sangat dalam. Khususnya ketika saudara hidup tengah melalui penderitaan. Dan saudara memahami sepenuhnya bahwa melalui penderitaan kita berjumpa dengan Allah dan kita dituntun oleh Allah. Sekarang kita bisa menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, saudara. Ketika kita menyanyikan, seperti waktu saya menyanyikan lagu ini, mungkin selama 1,5 jam atau 2 jam saya lupa. Tapi saya terus mengulang ini selama itu. Saya terus menyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di Mazmur 23 ini, saudara akan menemukan what next-nya. Ketika saudara tengah menjalani penderitaan, saudara cukup melakukan satu hal. Di Mazmur 23, di situ dikatakan Tuhan yang membaringkan aku. Ia yang membimbing aku. Ia yang menyegarkan aku. Ia yang menuntun aku. Semua Tuhan yang melakukan. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, saudara. Yang kita lakukan adalah karena Tuhan menuntun kita, Tuhan gembala kita. Bagian kita adalah berjalan bersama Tuhan melalui lembah kekelaman penderitaan kita dengan ketaatan. Seperti domba yang taat kepada gembalanya. Saudara, ketika kita ada di dalam penderitaan atau kesulitan hidup, dalam ketidaktenangan kita ingin cepat-cepat keluar dari penderitaan kita, dari masalah hidup kita. Tapi kalau saudara perhatikan, mayoritas cerita mukjizat di dalam Alkitab, semua janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, kalau saudara perhatikan, orang-orang yang menerima mukjizat Yesus, mereka semua menunggu. Mereka semua berjalan terlebih dahulu di dalam ketaatan dengan penuh pengharapan. Wanita yang pendarahan menunggu 12 tahun sebelum akhirnya disembuhkan. Orang lumpuh di tepi kolam Bethesda menunggu 38 tahun untuk kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang buta sejak lahir menunggu seumur hidupnya untuk kemudian dipulihkan oleh Yesus. Tanpa penantian, kita akan sulit menghargai anugerah Allah. Tim musik silakan boleh maju. Saudara mungkin sekarang sedang menghadapi jalan buntu. Yang saudara inginkan adalah terobosan. Tanpa kita sadari, kita semakin mengandalkan pikiran dan upaya kita sendiri untuk bisa selamat dari segala permasalahan kita, dari segala problematika hidup kita. Kita berusaha ini itu untuk melakukan terobosan. Hasilnya apa, saudara? Kita hanya akan semakin terjerat. Saya ingat Ko Andreas di dalam khotbahnya pernah mengatakan demikian, saudara. Saya kutip khotbah Ko Andreas. Saya masih ingat, tetapi saya lupa khotbah yang mana, tapi saya ingat kalimatnya dan itu terus tertanam di dalam hati saya. Rupa-rupanya Tuhan lebih tertarik merubah hati kita dibandingkan merubah situasi hidup kita. Saudara, cara Tuhan merubah hati kita bukan dengan mengajak kita berlari, bukan dengan mengirimi kita helikopter. Tuhan justru masuk dalam penderitaan kita, di dalam lembah kekelaman kita, menemani kita
dan menuntun kita berjalan selangkah demi selangkah. Tuhan ingin kita berjalan dalam ketaatan, melewati lembah kekelaman. Karena Yesuslah sang pintu. Barang siapa masuk, ia akan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian erat dalam hati. Come on, church, kita sama-sama bangkit berdiri. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menerung diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang menemani kami. Bahkan firman Tuhan katakan dalam lembah kekelaman pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala yang sangat baik buat kami. Tapi hari ini juga Kau ajarkan kami untuk kami menjadi domba yang taat. Mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Mau dengar-dengaran pada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya
Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa sama-sama kata amin.